Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pengenalan Power BI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Citra Dinda Putri. Di sini kita bakal belajar dasar-dasar penting buat kamu yang baru mau mulai belajar Power BI dari nol. Power BI itu sekarang jadi salah satu tools paling populer buat analisis dan visualisasi data, terutama buat kamu yang kerja di bidang bisnis, keuangan, marketing, bahkan operasional. Jadi, pastiin nonton sampai habis karena kita bakal bahas dari pengertian Power BI, kegunaannya, cara kerja Power Query, pemodelan data pakai DAX, visualisasi, sampai publikasi dashboard. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, tujuan video ini dibuat tuh apa sih? Tujuannya supaya kita punya gambaran utuh soal apa itu Power BI, kenapa penting buat kita belajari, dan gimana langkah-langkah awal penggunaannya. Power BI bisa bantu banget nih buat yang kerja di bidang bisnis, keuangan, marketing, logistik, bahkan kita yang masih kuliah dan pengen nambah skill praktis yang bisa dilamar di dunia kerja. Karena sekarang semuanya serba data, dan kemampuan untuk mengolah data menjadi informasi yang mudah dipahami, itu jadi keahlian yang dicari banget. Makanya yuk simak sampai akhir, karena kita akan bahas dari dasar sampai kita bisa mulai eksplorasi Power BI sendiri dengan percaya diri. Namun perlu diketahui, untuk video kali ini saya akan menjelaskan saja dari awal, namun belum akan mempraktikkan karena untuk loginnya masih bermasalah. Sebelumnya kita akan membahas manfaat belajar Power BI. Sebelum masuk ke teknis, kita bahas dulu nih, kenapa sih Power BI itu penting. Pertama, Power BI itu bisa bantu buat keputusan yang lebih baik karena semua datanya disajikan dalam bentuk visual yang gampang dibaca. Kedua, Power BI bisa menghemat waktu. Kalau biasanya bikin laporan harus tarik data manual, bersihin data, bikin grafik di Excel satu-satu, di Power BI semua bisa otomatis. Nah, yang ketiga, ini skill yang bisa bikin CV kita lebih menonjol. Banyak perusahaan sekarang yang cari orang yang bisa kerja pakai Power BI karena mereka butuh tim yang bisa baca dan olah data dengan cepat dan tepat. Langsung aja kita bahas ya. Yang pertama, apa itu Power BI? Power BI adalah tools business intelligence dari Microsoft yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk visual yang menarik dan interaktif. Dengan Power BI, kita bisa mengambil data dari berbagai sumber, mulai dari file Excel, CSV, database, Google Sheet, bahkan data dari web atau cloud seperti Azure and SharePoint. Keunggulannya adalah kita bisa mengubah data mentah menjadi insight yang mudah dibaca dalam bentuk grafik, tabel, dan dashboard. Misalnya, kita bisa lihat tren penjualan per bulan, produk paling laris, performa karyawan, sampai memprediksi penurunan atau kenaikan penjualan. Dan semua itu bisa kita pantau dalam satu layar dashboard yang interaktif. Yang kedua, ada kegunaan dan skenario Power BI. Power BI dipakai di hampir semua jenis industri. Di perusahaan retail, Power BI dipakai untuk memantau stok barang dan analisis penjualan di tiap cabang. Di dunia pendidikan, Power BI digunakan untuk analisis kehadiran siswa, pencapaian nilai, dan pengolahan data keuangan. Di bidang keuangan, Power BI bantu menyusun laporan laba rugi, arus kas, dan analisis kinerja manajemen. Jadi, apapun bidangnya, kalau ada data, Power BI bisa bantu mengubah data itu jadi informasi yang bermanfaat. Yang ketiga, Power Query, alat pengolahan data di Power BI. Nah, sebelum kita buat grafik dan visualisasi, kita harus pastikan datanya bersih dahulu. Disinilah Power Query berperan. Power Query adalah fitur di dalam Power BI yang dapat dipakai untuk mengambil, membersihkan, dan mentransformasi data. Misalnya nih, kamu punya file Excel yang datanya berantakan, ada kolom kosong, format tanggal nggak konsisten, atau nama produk ditulis berbeda-beda. Semua itu bisa dibenerin pakai Power Query.
Dan juga kita bisa filter data, ubah tipe data, pisah kolom, gabung tabel, dan masih banyak lagi. Power Query itu ibarat dapur, tempat kita nyiapin bahan sebelum dimasak. Datanya dipotong, disortir, dibersihin, baru siap buat dimodelkan dan divisualisasikan. Yang keempat, hubungan Power Query dan Power BI. Power Query itu bagian dari proses awal di Power BI, yaitu proses ETL, extract, transform, load. Extract itu kita mengambil data dari sumbernya. Transform, kita bersihin dan olah datanya di Power Query. Lalu load itu datanya masuk ke model atau Power BI. Kalau proses ini dilakukan dengan baik, maka visualisasinya dan analisis yang kita hasilkan di Power BI itu bakal lebih akurat dan efisien. Makanya penting banget buat ngerti gimana Power Query bekerja dan gimana dia terhubung sama seluruh proses kerja di Power BI. Yang kelima, pemodelan data DAX. Pemodelan data dan DAX. Setelah data masuk ke Power BI, kita masuk ke bagian pemodelan. Di sini kita hubungkan tabel-tabel yang ada berdasarkan relasi antar kolom. Misalnya, tabel penjualan dihubungkan ke tabel produk lewat kolom produk ID. Kalau modelnya rapi, kita bisa bikin analisis lintas tabel dengan mudah. Buat perhitungannya kita pakai DAX, yaitu formula khusus di Power BI. Contohnya DAX yang sering dipakai itu sum, average, calculate. Dengan DAX kita bisa hitung metrik-metrik penting yang belum ada di tabel aslinya. Nah, yang keenam ini kita bakal membahas pembuat visualisasi di Power BI. Sekarang bagian visualisasi itu di Power BI kita tinggal drag and drop kolom dari model ke bagian visual. Misalnya, kita bisa bikin grafik batang untuk total penjualan per bulan, pie chart buat distribusi produk, atau line chart buat tren dalam 1 tahun. Kita juga bisa pakai slicer buat filter data berdasarkan kategori, tanggal, atau wilayah. Semua elemen ini interaktif, jadi user bisa klik salah satu bagian grafik dan seluruh visual lainnya akan otomatis menyesuaikan. Nah, ini yang bikin Power BI powerful. Semua orang bisa bereksplorasi data sendiri tanpa perlu coding. Nah, yang terakhir ini publikasi dan berbagi dashboard. Setelah selesai kita bikin visualisasi dan dashboard, kita bisa publish ke Power BI Service, platform online-nya Power BI. Di sini kita bisa bagikan dashboard ke tim kita nih, atur akses siapa aja yang bisa lihat atau edit, atau bahkan bikin workspace bareng-bareng. Kita juga bisa jadwalkan refresh otomatis biar datanya selalu up to date setiap hari atau setiap jam tertentu. Kalau mau lebih fleksibel, bisa juga ekspor jadi PDF atau bisa kita ekspor jadi PDF ke dalam website atau portal perusahaan. Nah, jadi sampailah di akhir materi. Kesimpulannya, jadi Power BI itu bukan cuma alat buat bikin grafik, tapi sebuah ekosistem lengkap buat olah data. Mulai dari ambil data, bersihin di Power Query, buat model data, hitung dengan DAX, visualisasikan sampai share ke orang lain. Dengan Power BI, kita bisa membantu ambil keputusan yang lebih cepat dan berdasarkan data yang valid. Oke teman-teman, jadi ini saya akan perlihatkan tampilan akhir untuk aplikasi Power BI. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.